Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Dan juga terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu dari Majelis Nurul Hikmah 74 Bayangkari. Selamat datang Ibu di Tafsir Al-Misbah. Senang sekali bisa bertemu langsung dan juga nanti Anda memiliki kesempatan bertanya kepada Pak Quraisy. Kita masih membahas mengenai surah Al-A'raf, kali ini mulai dari ayat ke-94 dan seterusnya, di mana Anda juga menyaksikan berkah cahaya Ramadan. Ini merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV. Kita mulai Pak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah selesaikan di episode yang lalu uraian tentang Nabi Syuaib. Sudah sekian banyak nabi yang diuraikan kisahnya secara singkat sejak ayat-ayat yang lalu. Nah, di sini ada kesimpulan umum yang Allah sampaikan pada ayat 94. Di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Kami tidak mengutus seorang nabi pada suatu negeri kecuali kami menimpakan kepada penduduk negeri itu hal-hal yang menyulitkan mereka, hal-hal yang menyedihkan mereka. Tujuannya sebenarnya agar supaya mereka itu mau insaf, mau kembali. Nah, jadi kira-kira seperti ini Bu. Dulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Dulu biasa orang tua kita pukul kita, marahi kita. Guru ngaji saya dulu tuh punya pecut. Ya, sekarang nggak boleh lagi itu, ya kan? Oke, tapi dulu begitu. Kita disakiti, kita di ini, tujuannya sebenarnya baik, supaya mau kembali. Nah, kita bisa berkata sekarang bahwa boleh jadi Allah menimpakan sesuatu kepada seseorang karena Allah ingin mendengar suaranya. Ya Allah, bermohon jangan pernah menganggap itu suatu cara untuk balas dendam Tuhan. Tidak. Nah, di sini itu dia katakan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa. Al ba'sa itu kesulitan, boleh jadi dari pihak lain terhadap diri manusia. Bisa permusuhan, bisa penjajahan, bisa ini. Wad-dharra, bisa penyakit, bisa rasa takut, bisa kesusahan. Jadi ini salah satu cara untuk mengobati jiwa yang bejat, jiwa yang rusak. La'allahum yadharra'un. Nah, kalau sudah dikasih peringatan seperti itu, dia masih belum mau baik. Apa sekarang tindakan Tuhan? Nah, kita baca lagi ini. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Kemudian keburukan tadi, penyakit tadi, kesusahan tadi kami tukar. Kami ganti dengan apa sekarang? Dengan kebaikan. Kasih dia nikmat. Boleh jadi dia mau sadar bahwa ini dari Allah. Padahal mestinya sewaktu dia mendapat musibah itu dia ingat Allah. Tapi Tuhan tukar deh lagi caranya. Kita kasih nikmat, mudah-mudahan dia syukur. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Sampai bertambah banyak nikmatnya. Tuhan kasih terus nikmat. Qalu, mereka berkata begini, sebenarnya
kesusahan yang lalu, nikmat yang sekarang ini bukan dari Tuhan. Kita punya orang tua juga dulu pernah sudah ditimpa hal yang semacam ini. Bukan karena ulah mereka. Nikmat ini bukan karena kami mau diuji Tuhan. Qalu qad massa aba'ana ad-dharra'a was-sarra. Maka kalau begitu sikap mereka, mereka belum mau tobat nih. Apa sekarang yang dilakukan Tuhan? Fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Jatuh palu godam terhadap mereka, sedang mereka itu tidak sadar. Oh, ini kok sudah begini. Apa yang ingin kita tarik dari sini? Bahwa Allah itu mencurahkan nikmat. Kalau orang melanggar, dia beri peringatan. Kalau peringatannya tidak ditanggapi dengan baik, Tuhan kasih nikmat, diulur dia. Kasih terus sampai tinggi. Masih tidak mau juga, jatuh. Itu istilahnya oleh Al-Quran, istidraj. Disuruh dia naik tangga demi tangga. Sampai ke atas, jatuh. Jatuh dari atas itu lebih sakit daripada jatuh. Nah, itu. Baru dia katakan, itulah kebijakan kami, itulah yang kami lakukan pada setiap negeri. Setiap kami mengutus utusan. Atau kita bisa kembangkan, setiap negeri ada pasti orang yang mengingatkan, tapi kalau peringatannya tidak disambut, akhirnya menjadi seperti ini. Baru Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu percaya dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Jadi syaratnya ada dua, percaya, ittaqau, bertakwa, antara lain bermakna meninggalkan keburukan. Kalau mereka percaya dan meninggalkan keburukan, pasti rezekinya lahir dan batin akan bertambah banyak. Amin. Pasti. Nah, kita lihat. Adakah kaitan antara iman dan takwa dengan banyaknya rezeki? Mari kita lihat. Kalau Anda beriman, Anda tenang. Kalau Anda menghindari keburukan, tidak ada gangguan keamanan. Kalau Anda tenang, Anda bisa bekerja dengan baik. Anda bisa berpikir yang positif. Kalau Anda meninggalkan keburukan, tidak ada yang buruk. Pekerjaan bisa lancar. Ya kan begitu. Kalau kacau terus, ini terus, mana orang bisa kerja? Mana bisa dapat kesejahteraan lahir dan batin? Jadi sebenarnya logika ayat ini, kalau kita tidak mau memahaminya dalam pengertian rohani, dalam pengertian ini, itu sesuatu yang sangat wajar itu. Percayalah kepada Allah. Orang yang percaya itu punya amanah. Damai hatinya. Kalau damai hatinya, kerjaan bagus, orang respect sama dia, sehingga bisa terjadi pengembangan dalam perekonomian, pengembangan dalam kesejahteraan. Saya kira itu. Suatu perumpamaan yang baik sekali antara iman, takwa, dan juga banyaknya rezeki yang kita dapatkan. Lebih lanjut akan dibahas di Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah ayat 94 dan seterusnya bersama saya Hilbram dan Pak Quraish. Silahkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kepada ayat kita ini. Ini sebenarnya ayat kita ini itu merupakan prinsip dasar untuk kemajuan satu masyarakat dan kesejahteraannya. Jangan pernah hanya menduga bahwa tidak ada hubungan antara seorang dengan yang lain. Pasti ada hubungannya. Jangan menduga tidak ada hubungan antara Anda dengan alam. Semakin baik Anda perlakukan alam, semakin banyak yang bisa diberikan pada Anda. Itu prinsip. Semakin kenal Anda pada seseorang,
semakin banyak yang bisa diberikan. Ya, tidak kenal siapa Anda, saya tidak kenal. Dia tidak bisa beri saya apa-apa. Tapi kalau saya berkenalan, saya akrab, saya baik dengan dia, saya bisa bekerja sama dengan dia. Alam juga begitu. Tumbuhan, Anda baik dengan tumbuhan, dia akan baik dengan Anda. Dia berikan hasil yang lebih banyak. Iya kan? Jadi semakin banyak yang kita kenal, semakin baik sikap kita, semakin sejahtera hidup. Coba ambil ke banjir yang besar itu kan akibat menebang pohon. Tapi coba Anda tanam di pekarangan Anda kembang. Lihat saja itu indah, tenang hati ya. Jadi jangan anggap hal-hal yang kecil tidak punya kaitan dengan hal yang besar. Mobil, sekrupnya jatuh, pincang dia, ya kan? Nah, ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Barakat itu bentuk jamak dari barakah. Berkat itu apa toh? Apa itu berkat? Berkat itu dari akar kata yang pertama bermakna kebajikan yang banyak, anugerah Allah yang banyak, kita merdeka berkat rahmat Allah, ya kan? Kebajikan dari rahmat Allah. Dan yang kedua, berkat itu artinya langgeng, tetap. Tabarakallah, Allah langgeng, tidak berubah terus. Jadi kalau barakatin minas sama, kebajikan yang banyak yang langgeng. Ada langgeng terus menerus. Ayahnya dapat, ibunya dapat, anaknya dapat, cucunya dapat. Itu kalau syarat